Ya, pemirsa, Kementerian Perindustrian memastikan akan memperpanjang safeguard untuk produk keramik yang berakhir pada bulan Oktober ini. Hal ini guna melindungi industri keramik nasional yang terus digempur oleh keramik impor, khususnya dari China. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan pemerintah akan memperpanjang kebijakan safeguard ubin keramik yang masa berlakunya akan selesai di bulan Oktober 2021. Kementerian Perindustrian tengah menyiapkan instrumen untuk mendukung industri keramik dalam negeri, termasuk upaya untuk mengatasi persoalan impor yang masih sangat besar. Agus menambahkan persoalan impor produk keramik akan terselesaikan bila dibarengi dengan upaya mengoptimalkan pasar dalam negeri oleh produk-produk industri dalam negeri. Salah satunya melalui pembelian untuk penggunaan secara individu maupun korporasi, terlebih produk keramik nasional mempunyai nilai tingkat komponen dalam negeri hingga 85%. Ekspor ubin keramik meningkat sebesar 17% pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 year on year. Ini memperhatikan dengan dalam negeri dan pasar ekspor yang telah mulai meningkat. Beberapa produsen keramik yang baru saja tadi kami temui di pameran ini pada kurun waktu Januari sampai Mei ada kenaikan importasi keramik sebesar 23%. Sementara itu besaran bea masuk tindakan pengamanan BMTP atau safeguard produk keramik pada periode kedua hampir dapat dipastikan bakal turun sebab menyesuaikan dengan aturan World Trade Organization atau WTO. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia atau ASAKI menyebutkan bea masuk tindakan pengamanan akan turun pada masa perpanjangan setelah masa berlaku periode sebelumnya berakhir pada 11 Oktober 2021. Besaran BMTP selanjutnya akan turun menjadi 13,17 per ulang. Besaran BMTP selanjutnya akan turun menjadi 13 hingga 17% dari sebelumnya 19 hingga 23%. Dari Jakarta, Adi Firmansyah, IDX Channel. Baik, pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Edi Suyanto. Beliau adalah Ketua Umum ASAKI atau Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia. Ya, halo, selamat pagi Pak Edi. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat selalu. Ya, salam sehat juga Pak. Kita akan langsung saja mereview begitu. Kita tahu kebijakan safeguard ini menjadi salah satu juga benteng pertahanan dari industri keramik salah satunya di Indonesia. Dan ini sudah habis masa berlakunya pada tanggal 11 Oktober kemarin. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih, bagaimana dengan kelanjutan dari program safeguard tadi? Oke, terima kasih Mas Pras. Sampai posisi pagi ini dari kami ASAKI belum menerima informasi atau menerima PMK perpanjangan safeguard ya sampai pagi ini. Nah, ini tentu cukup kita sayangkan. Padahal dari kami Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia sudah mengantisipasi dari jauh hari. Dari awal April kami sudah mengirimkan surat permohonan perpanjangan safeguard kepada KPPI dan kami menghargai gerak cepat dari KPPI. Mulai awal Mei mereka sudah mengumumkan dimulainya penyelidikan perpanjangan safeguard. Dan ini berlanjut terus di akhir Mei sudah mulai public hearing, dan yang kami ketahui di pertengahan Juni kalau tidak salah, kami sudah dimulai pembahasan rapat kepentingan nasional. Dan yang terakhir kami dapat informasi bahwa di bulan Agustus, akhir Agustus dari Kementerian Perdagangan ini sudah mengirimkan surat, yaitu persetujuan perpanjangan safeguard kepada Menteri Keuangan. Namun sampai hari ini kita melihat belum ditandatangani. Ini cukup kita sayangkan ya. Okay. Karena satu, kita melihat bahwa pada saat Oktober 2020 di mana safeguard dengan BMTP-nya mulai turun ke 19%, angka impor ini sudah melonjak drastis. Okay. Per posisi Agustus ini sudah meningkat sampai 47%, Mas Pras. Jadi bisa kita bayangkan dengan terlambatnya perpanjangan ini berarti BMTP ini akan dari yang tadinya 17% akan sisa tinggal 5%. Nah, ini yang kita khawatirkan bahwa ini akan semakin banyak lagi produk impor ini akan masuk, dan ini tentu akan membahayakan
industri keramik dalam negeri. Di samping itu juga yang kita sayangkan tentunya juga ada potensi ya penerimaan negara yang tadinya BNTP 23%, 19%, 17%, selama ini belum diperpanjang turun ke 5. Kalau kita bandingkan aja dengan rata-rata impor sebulan hampir 500 miliar ya. Ini artinya kan ada potensi nih penurunan penerimaan negara sekitar 80 sampai 90 M per bulan ya. Jadi harapan kami moga-moga ya ini Kementerian Keuangan gerak cepat dalam waktu minggu ini bisa diperpanjang. Itu harapan kami dari Asaki. Baik, Pak Edi, tapi kalau kita review ke belakang begitu dari penerapan safeguard ini, apakah juga cukup efektif ini untuk menjaga industri keramik kita? Kami yakin bahwa safeguard itu harusnya menjadi salah satu instrumen ya yang efektif untuk mengendalikan dan mengurangi angka impor. Tapi dengan catatan, dengan besaran BMTP-nya yang efektif dan ideal. Makanya pada awal kami di tahun 2018, pada saat kami mengajukan safeguard, dari Asaki kami mengusulkan itu BMTP di atas 35%, range-nya 30 sampai 35. Namun seperti yang kita ketahui, yang disetujui adalah 23%, kemudian 21 dan 19. Kita tetap menerima, kita bersyukur dan kita menghargai, mengapresiasi dukungan pemerintah. Nah, awal daripada penerapan safeguard, kita melihat 2 bulan, 3 bulan pertama cukup efektif ya. Angka impor secara tren menurun, ini berdampak kepada kenaikan harga produk impor di dalam negeri, di pasar domestik. Ini awal sangat kita apresiasi, kita cukup senang saat itu. Namun tidak lama berselang, kita menghadapi, kalau saya boleh sampaikan, quote-unquote ini unfair trade ini. Jadi pemerintah Tiongkok menerapkan atau memberikan tax rebate 14% untuk industri dari negara Tiongkok yang melakukan ekspor ke Indonesia. Nah, karena tentu pihak India juga tidak ingin kehilangan pangsa pasar ya yang cukup gemuk di Indonesia, mereka juga mensiasati tax rebate ini yang dilakukan oleh sesama pesaingnya dengan menurunkan ketebalan keramik. Yang tadinya satu keping itu berkisar 10 mm, ini diturunkan, ditipiskan menjadi sekitar 8 mm. Artinya cukup banyak ini, 20% yang dikurangi. Nah, setelah itu, ini juga diikuti oleh produsen dari Tiongkok. Jadi itu yang kami hadapi, dua hal tersebut. Di samping itu, kita juga dari asosiasi mempelajari data, tren dari tahun ke tahun, ya, bahwa kemungkinan besar ada indikasi juga nih, transshipment, itu dari negara Tiongkok lewat Malaysia. Nah, ini sedang kita pelajari, kita kumpulkan datanya. Di samping itu juga tidak lepas ada kemungkinan praktek dumping dari produsen Tiongkok dan India. Jadi ini yang membuat yang seharusnya safeguard itu efektif menjadi tidak efektif. Ini bisa kita lihat nih secara angka ya, Mas Pras. 3 tahun sebelum safeguard, kita coba pakai data 2015 sampai 2017. 3 tahun itu angka impor kita totalin sekitar 640 jutaan lah. 2018 sampai 2020 pada saat penerapan safeguard, tapi karena tadi ada unfair trade itu, angkanya malah meningkat menjadi 860 juta US dollar. Artinya ini ada keningkatan yang cukup besar, di atas 30% ya. Baik. Nah, kalau bicara mengenai unfair trade begitu, apakah ini sudah dikomunikasikan antar negara ke negara begitu, dalam artian pemerintah Indonesia kepada negara-negara yang menerapkan tadi adanya mungkin subsidi yang diberikan ataupun rebate yang diberikan begitu, tentu akan menguntungkan pada saat melakukan eksportasi produk-produk mereka ke Indonesia begitu, Pak Edi? Ya, kami berulang kali sih sudah melaporkan ke Kementerian Perdagangan, dan kami juga sudah melaporkan kepada Kementerian Pembina kami, yaitu Kementerian Perindustrian. Sehingga ya tentu kita tidak hanya tinggal diam, ini Mas Pras, kita juga melihat ya manakala safeguard ini, apalagi yang terms kedua ini sebentar lagi akan dijalankan dengan angka yang hanya 17, 15, 13%, apalagi tahun ketiganya ya 13%, angka ini di bawah daripada tax rebate yang 14%. Ini yang kita khawatirkan. Untuk itu kita juga melihat selain safeguard ya, dari Asaki kita mempelajari nih, ada peluang apa lagi selama masih di dalam koridor WTO. Apa yang bisa kita mainkan?
Kalau kita melihat ada non-tarif barrier yang bisa kita ajukan, ini sesuai dengan WTO, salah satu seperti penetapan pelabuhan impor terbatas itu bisa, kemudian juga penetapan tata niaga impor, ya kita masukkan industri keramik ke dalam neraca komoditas sehingga kita bicara adalah kuota impor. Selain itu juga bisa kita tempuh seperti negara di Timur Tengah, Eropa dan Amerika. Mereka mulai Juli tahun lalu menerapkan anti-dumping terhadap produk dari Tiongkok dan India. Jadi memang kita akan mengamati terus perkembangan daripada safeguard yang kedua ini dengan beberapa alternatif yang tadi saya sampaikan. Dia. Karena memang menjadi salah satu pemikiran selanjutnya adalah dengan jilid kedua dari safeguard yang akan diberlakukan nanti, begitu, dengan jumlah dari sisi prosentasenya BMTP-nya yang juga mengalami penurunan karena ini juga menyesuaikan standar dari WTO sendiri, begitu ya Pak Edi. Sejauh mana ini dampaknya? Apakah perlu ada lagi siasat ataupun kita tahu inovasi-inovasi yang perlu dilakukan oleh teman-teman dari ASAKI? Kita bahas di segmen berikutnya. Pak Edi, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, sebelum kita melanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Suryanto, Ketua Umum ASAKI, berikut ini akan kami sampaikan terlebih dahulu infografik untuk Anda terkait dengan nilai ekspor keramik Indonesia ini periode Januari sampai dengan Agustus 2021. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi. Kita lihat di tahun 2017 nilai ekspor keramik Indonesia itu mencapai sekitar 40.227 miliar dolar Amerika. Sementara kalau kita cermati dari 2018 memang ini ada sedikit kenaikan, kemudian di tahun 2019 ada sedikit penurunan dan itu sepertinya dari sisi grafis ada kesalahan untuk persentase kenaikannya. Baik, di tahun 2020 mencapai 44.982, kemudian di tahun 2021 ada sedikit penurunan lagi, 38.746 miliar dolar Amerika. Dan kalau kita lihat 38.746 dolar Amerika maksud saya, atau mengalami pelemahan sekitar 13,9% ya. Itu dari tahun ke tahun. Kemudian dari sisi volume ekspornya kita akan cermati bersama. Ya, kita lihat ini cenderung memang masih fluktuasi ya pergerakannya dari volume ekspor. Mungkin bisa ditampilkan terkait dengan grafis selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, di tahun 2017 juga tercatat 9.927 meter persegi untuk volume ekspor Indonesia. Kemudian di tahun 2018 cenderung sama. Di tahun 2019 ada sedikit tekanan hingga 15,6% di 8.913 meter persegi. Kemudian di tahun 2020 ada kenaikan kembali dan di tahun 2021 kembali melemah atau mengalami tekanan 14,1%. Secara total persentase volume ekspor Januari-Agustus ada kenaikan sebenarnya 1,1%. Adapun kalau nilai ekspor keramiknya melemah 9,5%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Suryanto, Ketua Umum ASAKI. Halo Pak Edi. Ya, Mas. Ya, kita akan coba cermati dengan kinerja ekspor keramik Indonesia ya, di tengah tadi adanya safeguard, kemudian juga tax rebate yang diberlakukan oleh sejumlah negara. Tapi kita lihat secara tahun berjalan Januari-Agustus saja, ini memang masih ada pelemahan sekitar 9,5%. Lebih kepada karena adanya pandemi atau ada hal lain, Pak Edi? Ya, jadi untuk ekspor ini menarik nih untuk kita kaji lebih dalam. Ya. Kalau kita melihat Januari sampai Agustus memang betul kita sudah mengalami kontraksi, kita minus grow. Tapi kalau kita lihat ya, Januari sampai Mei di tahun ini kita masih bertumbuh saat itu sekitar 11%. Baik. Nah, setelah kita masuk ke gelombang kedua COVID yang pada saat itu menghantam Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, jadi ini kinerjanya kita mulai terganggu ya. Salah satu adalah di mana Filipina dan Malaysia ini mengalami gangguan berat, mereka melakukan lockdown. Nah, ini menjadi satu pukulan berat buat industri kita. Yang seperti kita ketahui, dari 10 besar negara tujuan ekspor kita, Filipina itu ada di urutan nomor 1. Nomor 2 adanya di Malaysia, nomor ketiga negara Taiwan.
Jadi dua negara yang melakukan lockdown ini memberikan impact yang cukup besar untuk kinerja ekspornya kita. Namun kita bersyukur mulai Agustus ini sudah mulai dibuka kembali ya. Jadi Agustus September kita sudah mulai gencar kembali mengirimkan produk kita ke dua negara tersebut. Di samping itu, kenapa terjadi penurunan selain karena negara tujuan utama mengalami lockdown? Memang sampai hari ini belum stabil. Space container sudah lebih gampang untuk kita dapatkan. Namun dari sisi harga ini masih tinggi sekali. Jadi masih mahal sekali kontainer ekspor kita. Makanya tujuan seperti Amerika, tujuan seperti Korea Selatan, Jepang, Eropa ini kita mengalami penurunan. Jadi untuk industri keramik harus berbeda. Kita memiliki culture yang kondisi yang berbeda karena barang kita kan sangat bulky. Treatmentnya ya untuk proses pengirimannya ya. Ya, karena barang kita berat ya, bulky. Betul. Jadi memang sangat ongkos angkut itu peranannya sangat penting. Jadi pada saat hari ini dengan kondisi hari ini, negara tujuan Eropa, negara Amerika, Korea Selatan dan Jepang, ini harga kontainernya sudah di atas daripada harga isi keramiknya. Wow. Jadi ini juga akan membuat pembeli cenderung untuk wait and see. Mereka lebih cenderung menahan pembelian ini kondisinya. Ya, karena mungkin bingung nanti jualnya berapa lagi begitu ya, dengan biaya pengirimannya yang sudah lebih mahal daripada harga barangnya begitu Pak Edi. Ya, benar. Jadi ini yang kami hadapi di tahun ini. Nah, namun masih ada 4 bulan. Harapan kami ini paling tidak masih bisa mengejar ya untuk supaya tidak bertumbuh negatif dibanding tahun lalu. Jadi masih ada 4 bulan, kami masih ada harapan nih untuk mengejar ketinggalannya. Ya, Pak Edi, tapi kalau kita cermati dengan kondisi seperti tadi ada kendala dari sisi pengiriman harga kontainer yang mahal begitu, apakah fokusnya akhirnya untuk memenuhi pasar domestik atau justru pasar domestik pun sedang terkendala juga dari sisi konsumsinya atau belanja masyarakat? Untuk pangsa pasar dalam negeri atau pasarnya, ini sudah mulai membaik ya pasca ini dilonggarkan PPKM-nya. Ini merupakan salah satu katalis positif bagi kita, yang tadinya memang kita di bulan Juni, Juli, Agustus terkena cukup berat ya, di mana aktivitas masyarakat yang terkena PPKM, toko-toko retail keramik juga tidak bisa beroperasi dengan baik. Ini membuat penjualan sempat turun di 2 bulan tersebut. Namun kalau kita memperhatikan kondisi sekarang, kita dari data Asaki, tingkat utilisasi nasional masih tidak turun ya, masih relatif on track terhadap target kami. Target kami di tahun ini 75% tingkat utilisasi produksinya. Ini akan setara atau kurang lebih sekitar 410 juta meter persegi per tahun. Ini meningkat cukup baik ya dibanding tahun lalu. Tahun lalu hanya mampu 55% tingkat utilisasinya. Nah, kami juga melihat asumsi kami di awal tahun bahwa tingkat consumption sepanjang tahun 2021 ini, forecast kami itu berada di angka 470 juta meter persegi. Kami masih optimis ya, angka ini masih bisa dicapai. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun lalu yang hanya 310 juta meter persegi, angka consumption ini akan meningkat cukup baik ya, sampai 40%. Baik, Pak Edi. Kita akan bahas nanti di segmen selanjutnya, kita akan jeda dulu, kita akan lihat bagaimana dari sisi importasi, khususnya produk-produk keramik di Indonesia, seberapa derasnya lagi nih mereka masuk untuk bagaimana menekan industri keramik di Indonesia. Tapi kita akan ulas di segmen berikutnya, dan pemirsa, kami segera kembali. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Market Review, dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Edi Suryanto selaku Ketua Umum Asaki. Semakin hangat nih, kita lihat tadi dengan pembatasan safeguard yang sudah berakhir, begitu masa berlakunya di 11 Agustus, dan ini juga masih menunggu lagi persetujuan dari sejumlah kementerian begitu untuk ini akan berlaku belatnya, meskipun dari sisi persentase BMTP-nya atau bea masuk tindakan pengamanan atau safeguard-nya ini turun karena menyesuaikan juga aturan dari World Trade Organization atau lembaga perdagangan internasional begitu. Pak Edi, bagaimana nih kalau kita lihat dari sisi persentasenya yang akan cenderung turun begitu, sementara tadi ada pembatasan ataupun tax rebate begitu yang diberikan di negara-negara eksportir dari sana begitu ke Indonesia? Ya, jadi memang kita sudah ini sesuai dengan
perhitungan kita ya atau ekspektasi kita bahwa ini menjelang selesainya safeguard, ini angka impor ini akan melonjak drastis. Jadi kita lihat kalau data Januari sampai Agustus, angka impor bertumbuh hampir 50% ya, itu tepatnya sekitar 47%. Dari negara Tiongkok itu bertumbuh 90%. Indianya sekitar 192% ya, karena India terganggu oleh lockdown COVID ya. Jadi harus kita antisipasi adalah setelah pembelakuan ini bagaimana. Nah, jadi dari kami tentu kita tidak tinggal diam ya, dan kami banyak sekali dibantu juga oleh Kemenperin ya. Salah satu kita memanfaatkan peluang domestik ya. Kita juga melihat industri properti ini mulai menggeliat kembali ya, karena dibantu dengan stimulus PPN. Ini juga cukup membantu kami. Di bulan Juni yang lalu kami sangat mengapresiasi Menteri Perindustrian kita Bapak Agus. Beliau memfasilitasi industri keramik dan industri properti. Jadi Kemenperin mengadakan business matching, dan di situ akhirnya kami melakukan MOU kerjasama antara Asaki dengan Ray, dengan Apersi, dengan Himpera dan pengembang nasional lainnya. Nah, ini kami sangat apresiasi. Di samping itu juga tentu kita supaya bisa meningkatkan daya saing tidak hanya dari harga gas, tapi bagaimana dari sisi skill SDM. Jadi kami didukung dari Kementerian Perindustrian berupa program vokasi itu serta S1, bukan S1, tapi D1 ya. Itu selama setahun pendidikan vokasi untuk karyawan pabrik daripada member Asaki. Di samping itu juga kami mengapresiasi ini dukungan pemerintah dari Kementerian PUPR, di mana mulai tahun lalu mereka sudah memberlakukan pelarangan pemanfaatan produk impor untuk konstruksi dan properti. Ini untuk di kalangan Kementerian PUPR. Ini akan sangat membantu kami jika ini juga bisa diikuti oleh kementerian yang lain seperti di Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN. Ini akan meningkatkan ketahanan untuk industri keramik dalam negeri. Ya. Jadi terserap oleh pasar domestik sendiri begitu ya, dengan bantuan dari pemerintah yang sudah dilakukan tadi dengan berbagai kementerian diharapkan begitu, meskipun masih dari Kementerian Perindustrian yang saat ini masih menginisiasi kolaborasi antara Asaki, Ray, Apersi dan asosiasi properti lainnya. Tapi kalau kita lihat dari gas industri, karena kita tahu ini menjadi salah satu sumber energi yang cukup besar kalau kita lihat persentase dari cost production sekitar 40%-an kalau tidak salah Pak Edi. Bagaimana dengan $6 per MMBTU yang sudah ditetapkan oleh pemerintah? Apakah ini cukup membantu di tengah tekanan dari serbuan tadi impor-impor produk keramik luar negeri? Ya, jadi memang kalau kita bicara ketahanan industri keramik, korelasinya langsung ini kepada harga gas. Harga gas kurang lebih biaya gas kurang lebih 30% dari total biaya kami. 10% ini dari PLN atau listrik. Jadi kami juga sangat berterima kasih ya kembali kepada pemerintah dengan harga gas $6. Ini membuat kami bisa rebound lebih cepat. Yang tadinya tahun lalu hanya 55% karena pandemi COVID. Di tahun ini bisa meningkat ke 75%. 75% tingkat utilisasi ini tertinggi sejak 2015. Jadi setelah harga gas naik di tahun 2014 yang tadinya industri keramik itu top manufacturing country di dunia, karena harga gas naik ke $9, daya saing kita turun sehingga stagnan. Tingkat utilisasi yang sempat 90% drop ke range 60 sampai 65%. Tahun ini 75% merupakan tertinggi nih sejak tahun 2015. Nah, ini sebagai satu katalis positif buat kami harga gas ini. Baik. Jadi selain tadi diharapkan segera ditandatangani dari Belate safeguard di periode berikutnya, kemudian ditambah dengan strategi-strategi yang sudah diterapkan oleh pemerintah, diharapkan ini juga menjadi benteng juga nih pertahanan untuk industri keramik Indonesia dalam menghadapi serbuan produk-produk keramik dari impor begitu ya Pak Edi ya? Ya, betul sekali. Baik.